warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbeno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Pinjol alias pinjaman online sekarang ini benar-benar telah berubah menjadi bencana nasional. Padahal sebelumnya sempat dibanggakan oleh Presiden Jokowi. Namun kini Presiden Jokowi sendiri minta agar polisi menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Anda bukan termasuk salah satu dari mereka yang menjadi korban pinjol ini ya. Kalau toh Anda juga salah satu korban pinjol, saya berdoa mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya ini. Sebab kata Presiden, itu Presiden memang memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang telah terjadi. Ini dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika membuka acara OJK Virtual Innovation. Acaranya berlangsung di Istana Negara ya. Saya juga mendengar masyarakat bawah itu yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman. Karena itu Presiden meminta agar OJK dan Kominfo menyetop pemberian izin pinjol nih, atau dilakukan semacam moratorium ya. Jadi tadi kami bahas ya, dipimpin Bapak Presiden, dihadiri Menko Perekonomian Pak Erlangga, Pak Joni Plate, Kominfo, dan juga Gubernur BI, dan juga Kapolri. Ya, ini membahas tentang pinjaman online. Ya, pinjaman online ini kita tahu banyak juga manfaatnya, di mana bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat cepat dan juga secara luas. Ya. Dan ini sudah berkembang cukup bagus, ya. Tapi kita tahu tetap ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Jangan masyarakat merasa terganggu dan tidak paham tentang adanya pinjaman-pinjaman online ini. Ya. Pada saat ini di OJK sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar. Ya. Dan kita di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi. Ya, yang kita sebut asosiasi fintech ya. Dan ini dalam asosiasi itu digarap ya, bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif ya, memberikan pinjaman yang murah, ya, cepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini ya, yang difasilitasi oleh asosiasi ya. Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi. Dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika. Nah, ini semua tantangan kita bersama. Kalau itu tidak terdaftar, maka harus ditutup. Tadi dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, mengingat ya, telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian atau akun di dalam aktivitas kegiatan financial teknologi kita. Lebih dari 260 triliun ya omset atau perputaran dana yang ada di dalamnya. Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium ya untuk penerbitan izin fintech
atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Meningkatkan 107 pinjol ilegal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Ya. Yang kedua, Kominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini tanggal 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Tahun 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar. Yang dampaknya begitu serius seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK. Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu. Kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini, kalau kita lihat jejak digitalnya itu sungguh-sungguh berbalik 180 derajat. Setahun lalu, dalam Pekan Finansial Teknologi tahun 2020, pelaksananya tanggal 11 juga, di tanggal 11 November. Tahun 2020. Tapi kalau yang tadi ketika dalam acara OJK itu tanggal 11 Oktober tahun 2021. Pada waktu itu Presiden Jokowi menyatakan kepuasan dan rasa bangganya. Jokowi menyatakan industri pinjaman online telah menyalurkan pinjaman sebesar 128,7 triliun per September 2020. Angka itu naik 113% dibandingkan dengan September 2019 lalu. Presiden Jokowi juga menyatakan ada 89 penyelenggara pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mereka ini berkontribusi 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan. Lalu, kata Presiden Jokowi, ada 15,5 triliun yang disalurkan penyelenggara finansial teknologi equity crowdfunding yang berizin. Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Itu begitu kata Presiden Jokowi 1 tahun yang lalu. Mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi setahun lalu, kita memang hanya bisa tersenyum sedih dan mengelus dada ya. Dampak pinjol, terutama pinjaman online yang ilegal ini memang luar biasa. Banyak warga yang mendapatkan teror karena tidak bisa membayar cicilan pinjol. Kemudian ada warga yang terpaksa bercerai karena gara-gara pinjol juga dan mereka tidak bisa membayarnya. Dan yang lebih menyedihkan itu banyak juga warga yang terpaksa memilih jalan pintas melakukan bunuh diri. Karena mereka nggak bisa membayar pinjol yang bunganya membengkak luar biasa dari pinjaman semula. Ini saya kumpulkan infonya dari sejumlah media. Pada tanggal 24 bulan 10 tahun 2020, seorang pria berinisial KS gitu disebutnya, umurnya masih muda 25 tahun, itu nekat melakukan percobaan bunuh diri di kamar mandi sebuah minimarket di Jakarta, di Jalan Buaran Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Caranya dia menyayat tangannya dengan pisau cutter. Dia terlilit pinjol nggak besar sebenarnya, cuma 20 juta. Kemudian pada tanggal 14 Februari tahun 2020, itu seorang sopir angkot di Padang, Sumatera Barat, usianya 38, inisialnya NF, nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon kelapa. Menurut keterangan saksi, korban terlilit masalah utang pinjaman online. Korban ini pernah menceritakan dia diteror akibat utang tersebut.
Setahun sebelumnya ini rupanya juga pernah terjadi kasus serupa, yakni pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2019. Seorang sopir taksi bernama Zulfadli itu ditemukan tewas dengan kondisi leher terjerat seutas tali di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian mendapati selembar kertas tulisan tangan dari Zulfadli. Dan ini kebetulan juga ternyata pria ini adalah kelahiran Padang. Dia menuliskan bahwa ia sedang terlilit utang dan dikejar-kejar oleh rentenir pinjaman online. Ini Zulfadli ini kelahiran tahun 84, jadi usianya juga masih sangat muda. Pada tahun 2021, nah ini banyak sekali kasus-kasus bunuh diri di Gunung Kidul, Yogyakarta saja. Saya mencatat dari berbagai media setidaknya ada 2 kasus bunuh diri karena tidak tahan menghadapi para penagih pinjol ini. Ada kasusnya yang bunuh dirinya seorang perempuan, ada ibu-ibu, dan ada juga seorang bapak-bapak. Para penagih pinjol ini biasanya menggunakan trik berupa ancaman dan berbagai cara, termasuk yang paling banyak itu menyebarkan data pribadi dan mempermalukan para penunggak pinjol ini. Ada yang dipasang fotonya dan disebutkan bahwa dia menjual dirinya lah gitu. Dia kalau anak-anak sekarang menyebutnya open BO. Menanggapi keputusan dan perintah presiden ini, polisi bergerak dengan cepat. Di sejumlah daerah, polisi melakukan penggerebekan dan sejumlah kantor pinjol digerebek dan mereka menangkap puluhan karyawannya. Namun ternyata nasib para karyawan ini juga sebenarnya tak lebih baik dibandingkan dengan para korbannya. Ini kasusnya ini memang sungguh mengenaskan. Di kasus kalau nggak salah di Jakarta Barat ya, ada seorang warga yang anaknya itu termasuk di antara mereka yang ditangkap karena bekerja di perusahaan pinjol ini. Menurut pengakuan si ibu ini, anaknya itu bekerja setiap hari selama 11 jam dan hanya digaji 1,4 juta. Karena itu dia sering membawakan makanan dari rumah untuk menghemat. Ya karena angka 1,4 juta di Jakarta saya kira ini kan jauh di bawah UMR, dan untuk transportasi saja sudah habis ini. Tapi mereka kelihatannya ini, baik mereka yang meminjam maupun yang bekerja di pinjol, ini memang tidak ada punya alternatif lain. Dalam situasi pandemi ini, di mana kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit, lapangan pekerjaan juga terbatas, adanya pinjol ini kemudian dianggap mereka sebagai alternatif, baik yang meminjam, termasuk juga yang bekerja tadi dengan gaji yang sangat kecil. Jadi mereka ini sesungguhnya sama-sama sama-sama menjadi korban. Persyaratan yang mudah dan pencairan yang cepat membuat mereka tertarik untuk memanfaatkan pinjol. Namun mereka tidak sadar bahwa bunga dan konsekuensi lain dari pinjol itu bisa mencekik lehernya. Seorang dosen di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung ini mengingatkan pinjol ini bisa menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak. Tanpa sadar dia pasti harus menutupi pinjaman sebelumnya dengan pinjaman di aplikasi lain yang jumlahnya lebih besar, sampai nanti pada satu titik mereka tidak bisa lagi membayar utangnya. Itu pernyataan dari Hamzah Rici ya. Menurut Hamzah ini bencana yang bisa ditimbulkan karena pinjol itu bukan hanya berasal dari pinjol ilegal. Jadi pinjol yang resmi pun itu dengan batasan bunga yang diberikan oleh OJK, yakni 0,8% per hari itu masih sangat tinggi. Jika dihitung secara kasar menggunakan skema bunga maksimum dari OJK tadi sebesar 0,8% per hari, besaran bunga per bulannya itu bisa mencapai 24%. Gila banget. Artinya besaran bunga per tahun itu akan membengkak menjadi 288%. Bandingkan dengan kredit bank, misalnya kredit usaha rakyat, itu kisarannya 7% per tahun, dan di bank lain mungkin antara 9 sampai 18% per tahun, itu kata Hamzah Rici. Hamzah tidak keliru, karena memang ada nih, seorang pembaca Detik.com mengaku dia meminjam dana sebesar 8 juta, namun bunganya itu mencapai 30 juta. Lebih ajaibnya lagi ternyata walau dia hanya mengajukan pinjaman ke satu aplikasi, jadi dia mengklik aplikasi itu, kemudian ternyata dia mendapatkan pinjamannya itu dari 4 provider. Bayangkan kalau kemudian 4 provider ini mengutus 4 orang penagihnya, apa yang terjadi pada Anda? Saya kira makanya terjadi kepanikan karena itu muncul kasus-kasus seperti sebelumnya saya sebut kasus bunuh diri. Ini ada juga seorang wanita muda yang curhat di TikTok. Dia ini utang 400.000. Itu kelihatannya dia menggunakan pembelanjaan 400.000, tapi tagihannya membengkak jadi 17 juta.
mereka ini kemudian diteror, kemudian data pribadinya akan dibuka ke publik, dan seperti saya sebut tadi bahkan ada foto dan wajahnya itu yang dipajang di media sosial. Kalau untuk perempuan, apalagi yang wajahnya lumayan, kemudian disebutkan bahwa mereka bisa open BO. Ini betul-betul sangat mempermalukan, dan kalau yang tidak tahan itu tadi, mereka mencari jalan pintas dan akhirnya bunuh diri. Ngeri banget ya dampak dari pinjol itu. Tapi seperti tadi saya katakan, memang situasinya sekarang ini sangat sangat sulit ya. Tetapi yang paling penting buat kita semua ada semacam literasi bahwa sesuatu yang mudah, yang kelihatannya sangat mudah, sangat indah itu dipastikan punya agenda-agenda yang tidak indah di belakangnya, agenda yang lebih mengerikan. Dalam situasi sekarang, jadi apabila Anda mendapatkan SMS, Anda mendapatkan telepon dari orang yang tidak kenal, dan menawarkan pinjaman online dengan janji-janji bahwa bunganya murah, proses mendapatkannya mudah, dan jumlah yang diberikan pada Anda juga cukup besar, kemudian Anda segera tergiur. Ingat, hati-hati, dampaknya memang sangat mengerikan. Dan sekarang ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas pinjaman online, terutama pinjaman yang ilegal. Tetapi seperti tadi digambarkan oleh seorang dosen di Unpad, pinjaman yang legal pun masih sangat tinggi. Jadi gimana dong pertanyaannya kalau gitu buat Anda yang tiba-tiba butuh dana yang sangat besar, tetapi kemudian tidak ada alternatif. Sekalipun dalam situasi yang kepepet, silahkan cari alternatif lain, jangan lari ke pinjol, apalagi pinjol ilegal. Saya Arif Munarif dari Forum News Network, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.